Nah, Bapak, kita sudah di segmen yang terakhir nih, Bapak. Apa sih nih, Pak, harapan dari Bapak sendiri terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan peran aktif? Nah, ini peran aktif OWAP di sektor pemerintahan dan juga ekonomi. Kayaknya akan lebih cantik gitu, Pak. Yang memimpin atau yang menduduki posisi-posisi penting ini adalah orang-orang asli Papua nih, Pak. Seperti apa, Bapak? Bisa menyampaikan. Kami di MRP itu kami punya slogan itu menyelamatkan manusia yang tersisa dan tanah yang tersisa. Oh, oke. Manusia yang tersisa dan tanah yang tersisa. Maksudnya ini apa? Ini banyak sebetulnya. Banyak ya? Ya, banyak. Salah satu yang kita diskusikan siang ini. Oke. Ya, untuk itu memang ini semua punya hak yang sama. Tapi kalau berbicara untuk di tanah Papua, saya pikir Undang-Undang Otsus itu menjadi leg spesialis untuk orang asli Papua. Betul. Dan ruang ini, seperti orang bilang, menjadi tuan di negeri sendiri. Kita berikan ruang itu pada orang asli Papua. Ya, itu menjadi skala prioritas. Baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di pemerintahan, di birokrasi, itu menjadi prioritas utama. Kayak teman-teman beberapa tanya ini bagaimana, saya bilang kami MRP itu kan bicara tentang orang asli Papua. Walaupun misalnya di Undang-Undang nomor 14 tahun 2022 itu tentang pengisian jabatan itu disebutkan tentang 80%. Ya. Kami minta 80%, kalau memang bisa 100%, ya, kenapa tidak? Atau itu jatah itu ya. Ya, ini kan kita bisa menggunakan dua pendekatan. Duduk baru didik, atau didik baru duduk. Itu dua pendekatan itu bisa kita lakukan. Ya, kalau ada saudara-saudara yang orang asli Papua yang belum memenuhi kepangkatan, kita kasih duduk dulu baru kita didik dia. Itu secara ini kan bisa mendongkrak itu. Atau mau pakai dia didik dulu baru duduk. Dua pendekatan itu yang bisa kita lakukan. Maka tetap kami MRP pada posisi untuk pemerintahan, kami minta juga untuk posisi-posisi penting untuk orang asli Papua. Itu menjadi prioritas utama kami. Baik, dan itu akan segera ditindaklanjuti ya, Pak ya. Termasuk Sekda, kami minta Sekda orang asli Papua. Baik, ya kan itu juga sudah. Walaupun minta maaf Pak Gubernur menyampaikan tidak ini ya, tapi secara leg spesialis kami minta orang asli Papua. Ya, karena memang prioritas dari MRP. Kalau diminta tanggapan MRP tetap kami bilang orang asli Papua itu. Ya. Kecuali kalau tidak ada orang asli Papua. Baik. Kalau ada orang asli Papua, kenapa tidak? Betul. Ya. Baik, luar biasa. Nah, kalau gitu apa yang ingin Bapak tekankan nih, Pak, kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan keberadaan MRP ini sebagai lembaga representatif kultural di Papua Selatan sendiri? Yang ada Undang-Undang Otsus dan MRP saja ini celahnya banyak. Besar. Ya. Jadi Otsus ini harus kita kuatkan, MRP kita kuatkan, baru kita bisa proteksi orang asli Papua. Baik. Ya, jangan kita lemahkan. Kalau kita lemahkan Otsus, lemahkan MRP, ini barang ini akan. Hari ini kita bicara arus urban masuk, kita bicara investasi masuk, kita bicara pendidikan yang tidak berpihak kepada orang asli Papua. Kita masih temukan calistung yang belum clear, kesehatan belum ini, infrastruktur yang belum berbasis ke kampung-kampung orang asli Papua. Kalau tidak ada MRP ini bagaimana? Maka harapan saya itu harus ada dukungan. Oke lah, ini masih kurang-kurang saya pikir itu. Ini pondasi awal 5 tahun. Tetapi minimal pondasi awal itu kita letakkan yang baik. Harus kuat. Supaya 5 tahun berikut itu dia bisa ini. Dan itu kami membutuhkan dukungan masyarakat. Kita bicara. Masyarakat ngomong begini-begini, tapi terakhir juga datang di MRP. Tapi kalau kamu bicara kelemahan MRP, tapi kalau tidak dukung MRP juga sama saja. Kita tidak bisa buat apa-apa. Maka harus dikuatkan supaya apa yang menjadi suara-suara yang tak didengar itu kami bisa menyampaikan ke pemerintah, baik itu pemerintah provinsi. Memang selama ini saya masih fokus di pemerintah provinsi, tapi ke depan saya akan coba bicara untuk pemerintah kabupaten. Oh, kabupaten. Karena Otsus juga ada di kabupaten. Betul. Ya, masyarakat juga dana Otsus itu ada di kabupaten, sehingga kami juga akan komunikasi dengan 4 kabupaten. Ya, makanya kemarin strateginya Musrembang Kabupaten, Musrembang Otsus dan Musrembang RKPD di kabupaten, teman-teman MRP turun di masing-masing. Gitu. Yang Asmat turun ke Asmat, yang Mapi ke Mapi, yang Merauke kawal di Merauke, yang Boven kawal di ini. Jadi komunikasi kami dengan pemerintah kabupaten juga sudah mulai berjalan baik. Dan pemerintah, puji Tuhan juga pemerintah kabupaten mereka memahami itu. Sehingga ya proses ini kami sudah mulai bangun.
Baik. Ya, mungkin juga kematangan kualitas masyarakat juga ini mungkin harus ada kesadaran dari masyarakat juga ya Pak ya, agar memang bisa Ya, mendapatkan. ini kan ini ada memang masyarakat ini ada masyarakat akar rumput yang di bawah, masuk kelas menengah dan kelas. Kalau kita pembagian kelas ya. Nah, tapi juga ya, banyak juga masyarakat yang belum tahu bahwa MRP itu satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan Papua, tidak juga. Ada banyak lembaga OPD yang lain. Kerja-kerja kami itu kan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan. Ya, sehingga kami tidak kecenderungan nanti orang bilang kita menabrak aturan. Ini poin ini yang harus kita jaga. Sehingga juga ketika masyarakat juga memberikan masukan, masyarakat juga lihat mana yang menjadi kewenangan MRP. Ya, jangan sampai bukan kewenangan MRP. Betul. Terus mereka paksakan kita untuk menabrak aturan. Ingat, ini MRP yang dibentuk, yang ini lewat mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita juga harus bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Saya pikir itu poin penting. Baik, ya. Bila Bapak melihat dalam waktu yang akan datang, masa depan Papua Selatan ya Pak ya, jika seluruh pihak ini konsisten menjaga semangat otonomi khusus sesuai dengan amanat undang-undang ini, seperti apa pandangan Bapak? Saya yakin ketika Perdasus pengawasan dana otsus ini ada dan kita sama-sama memaknai tentang bagaimana otsus ini dia harus tepat sasaran, saya yakin ke depan pasti. Dan harapan saya otsus ini tidak boleh gagal. Dia tidak boleh gagal. Maka itu menjadi tanggung jawab kita sama-sama, baik itu di MRP maupun di OPD-OPD, baik pemerintah daerah, untuk sama-sama memastikan bahwa otsus ini harus tepat sasaran. Karena sasaran dari amanat undang-undang otsus, sasarannya itu orang asli Papua. Kalau hari ini kita bisa bilang orang asli Papua dong tersenyum, bagi saya luar biasa. Tapi minta maaf, hari ini dong masih berteriak. Itu menjadi tanggung jawab kita. Maka OPD-OPD pengampu dana otsus itu membuat program-program prioritas yang menjawab orang asli Papua. Seperti yang saya sampaikan, kita di Papua Selatan ini tidak baku tembak. Maka yang harus kita ini bagaimana dong sejahtera. Bukan mengatasi orang baku tembak, tapi bagaimana orang sejahtera. Kita memindahkan pola konflik yang dari ekstrim ke moderat itu dengan bagaimana dong bisa anak-anak sekolahnya bisa sekolah dengan baik, dorang bisa makan dengan baik, mereka bisa sehat. Intinya mereka bisa tersenyum lah. Kalau tidak, waduh, berbahaya. Orang bilang, waduh, ini otsus untuk siapa? Saya selalu sampaikan otsus ini tidak boleh gagal. Perubahan kedua ini kita harus. Jadi di akhirnya nanti kita evaluasi, indikatornya kita lihat ini yang pendidikan dia meningkat, kesehatan dia meningkat, infrastruktur ini tapi dia belum capai ini. Ini perlu kita lanjutkan. Setidaknya ada peningkatan ya Pak ya. Ekonomi kerakyatan sektor ini yang harus kita dorong gitu. Jangan sama-sama kita lihat, waduh ini tidak tercapai semua. Ya, ini yang harapan kita ke depan. Baik, luar biasa. Berarti apa yang Bapak harapkan nih Pak, yang terakhir mungkin Bapak bisa menyampaikan sebagai closing statement. Tersisa berapa tahun Pak? 3 tahun lagi ya? MRP? Iya. Untuk MRP kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lagi ya Pak ya? Ya, sisa 3 tahun ini Pak. Bapak ingin melihat seperti apa keadaan Papua Selatan kita dalam hal tugas dari MRP? Tadi seperti di awal statement saya itu bahwa otsus ini dia tidak jatuh dari langit. Otsus ini sebuah perjuangan. Maka perubahan kedua yang kurang lebih 25 tahun ini, kita harus memastikan bahwa otsus ini dia harus berhasil. Minimal dari indikator-indikator utama yang diberikan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Ketika kita evaluasi ada capaian-capaian yang kita bisa dapat. Jangan sama sekali, dan orang asli Papua merasakan betul ketika kita tanya bahwa kalian dapat dana otsus, ya kami dapat, kita rasa manfaatnya, kita ada perumahannya, kita punya anak sekolah. Sejuk sekali Pak. Kita bisa ini. Tapi ini kita tanya dong lah. Betul. Dana otsus kita tidak pernah lihat. Gitu bisa saja juga ada. Tapi juga ada yang tidak. Ada yang tidak, itu bisa. Ini yang perlu menjadi tanggung jawab kita ke depan. Baik. Dan ini saya berharap dengan Perdasus nanti ya, kalau kami dorong jadi, dan itu bisa menjadi alat ukur untuk MRP mengawasi dana otsus. Baik. Demikian. Baik, kita berharap dengan adanya MRP Papua Selatan bisa memberikan kesejukan untuk masyarakat Papua Selatan.
lebih terus lagi kebutuhan kesehatan, pendidikan, ataupun juga yang infrastruktur, ekonomi kerakyatan menjadi memang program prioritas ya dari MRP Papua Selatan. Bapak yang mulia Damianus Ketayu, terima kasih untuk waktunya. Kami berharap lain waktu bersedia lagi Pak ya untuk kami undang mungkin dengan obrolan yang lebih sensitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Selatan gitu ya. Oke, baik. Jaga kesehatan terus Pak ya, menjadi harapan tulang punggung dari masyarakat Papua Selatan. Bapak Ketua dan juga bersama dengan rekan-rekan di Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Selatan. Untuk itu saudara, sampai di sini perbincangan kita tentang peran MRP dalam pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Semoga ini boleh menjadi sebuah informasi baik yang bisa diterima oleh pemirsa di mana saja berada. Terima kasih atas perhatian Anda, dan akhirnya saya Frankie Well mewakili tim kerabat kerja untuk program Sapa Merauke menyampaikan terima kasih. Kami undur diri, dan ikuti terus program Sapa Merauke hanya di Kompas TV, independen terpercaya dengan topik dan narasumber berkompeten lainnya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.